22 surah An-Nur ini turun bertepatan kejadian waktu Sayyidah ibunda kita Bunda Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pernah difitnah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Sayyidah Aisyah itu istrinya siapa jamaah? Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah. Bahkan rumah tangganya Rasulullah gak lepas dari nyinyiran orang. Bahkan rumah tangga Rasulullah nggak lepas dari fitnahan orang. Difitnah jamaah. Pernah satu ketika difitnah bapaknya Sayyidatuna Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak terima. Ini orang yang fitnah bukan sembarang orang. Yang fitnah dibiayai hidupnya, dibiayai makannya, dikirimkan gandumnya. Kalau ada keperluan dibiayai sama Sayyidina Abu Bakar. Hidup terus difasilitasi Sayyidina Abu Bakar. Tapi sayang seribu sayang, malah fitnah putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Bunda Aisyah, istrinya baginda Rasulullah. Kecewa jemaah, kamu saya tolong, gandum saya yang beliin, kamu punya ini, punya itu, saya yang supportin. Kenapa kamu fitnah putri saya? Mulai detik ini, kata Sayyidina Abu Bakar, mulai detik ini setelah saya dengar fitnah kamu kepada putri saya, istrinya sang baginda Rasulullah, saya nggak mau nolong kamu lagi, saya nggak mau kirim gandum sama kamu lagi, saya stop semua fasilitas yang saya pernah beri sama kamu. Begitu jamaah, kata Sayyidina Abu Bakar pada awalnya. Begitu Sayyidina Abu Bakar ngerasa kecewa dari perlakuan si tukang gosip, yang mohon maaf gosipnya udah tersebar kemana-mana, Allah turunkan ayat ini, ayat Quran surah 24 An-Nur ayat 22. Allah bersabda, Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Wahai Abu Bakar, maafin aja salahnya dia. Wahai Abu Bakar, lapang dada aja sama dia. Mungkin nanti memang dia akan berubah, nggak lagi gibah, nggak lagi fitnah. Terus Allah berfirman, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kalau kamu maafin orang, Allah ampunkan dosa-dosamu semuanya, insya Allah. Detik di mana ayat ini turun menegur Sayyidina Abu Bakar, mengingatkan Sayyidina Abu Bakar, seketika beliau bilang, saya minta maaf ya, nggak jadi, saya akan support gandum 2 kali lipat, saya akan berikan kepadamu kebaikan harta 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ingat jamaah, kalau ada orang jahat kita balas jahat, itu biasa. Kalau ada orang baik kita balas baik, itu biasa. Tapi kalau ada orang jahat sama kita, terus tiba-tiba kita balas baik sama dia, ini baru hamba Allah yang luar biasa. Makanya jamaah, rumah tangga Rasulullah aja nggak lepas dari gosip orang. Maka kalau sekarang jamaah tinggal, tiba-tiba tetangga ada yang nyinyir, ada yang gosip, jawabannya sabar. Habis sabar maafkan. Tapi Ustadz, dia udah bener-bener nyelekit banget di relung hati saya, maafkan. Tapi Ustadz, dia gosipin saya di belakang saya, maafkan. Tapi Ustadz, dia ngerebut suami saya. Pertahankan apa maafkan? Kasihkan jemaah, Masya Allah. Enggak hadirin, ini ayatnya supaya kita semangat aja jemaah untuk maafin. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah punya salah? Boleh angkat tangan yang nggak pernah punya salah, mohon izin. Saya nggak ngangkat tangan, saya juga ngaku saya banyak kelirunya. Kita semua pernah salah. Tapi ibu coba dengarkan ayat ini. Saya yakin hadirin ini semua hafal ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini penghafal Quran semuanya kan? Nanti mudah-mudahan lahir anak-anak yang penghafal Al-Quran, insya Allah.
Itu ayat dari kecil kita hafal. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabina, Allah tuh cinta luar biasa sama tawabin. Siapa tawabin? Orang-orang yang mau bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah tuh cinta banget sama siapa? Orang-orang yang mau mutatahhir. Mutatahhir itu artinya orang yang mau introspeksi. Dulu pernah salah, sekarang jadi soleh. Betul? Dulu nggak pernah taat, sekarang rajin sholat. Betul? Dulu selalu mungkin bicara yang kurang Allah senangi, sekarang bicara apa yang Allah ridhoi. Betul? Lisan kita ini harus dipakai 3. Lisan dipakai untuk berapa? 1, dicatat. Lisan harus dipakai untuk banyak-banyak zikir sama Allah. Yang pertama, lisan pakai banyak-banyak untuk sama zikir, mengingat Allah. Zikirnya apa aja? Boleh astagfirullah, boleh subhanallah, tapi yang jelas, yang benar. Subhanallah bilang yang tenang, subhanallah, jangan banallah. Ini zikir apa jamaah? Astagfirullah, bilang astagfirullah bareng-bareng. Itu ucap, tapi jangan cepet-cepet astagfirullah. Jangan digituin. Kalau Allahu Akbar jadi bar. Jangan digituin hadirin, tapi Allahu Akbar. Ucap yang baik, ucap yang benar, lisan pakai zikir kepada Allah. Nomor 2, lisan sebisa mungkin, yang tadi yang pertama dipakai zikir kepada. Nomor 2, lisan dipakai bicara yang bermanfaat. Nomor 2, lisan dipakai untuk bicara yang manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Kalau ada manfaatnya, bicaralah. Termasuk posting. Itu loh jamaah, postingan. Buat apa tuh? WS. Apa WS? SW. SW. Story WA. Kalau mau buat, pikir-pikir dulu. Kalau mau buat SW, pikir-pikir. Kenapa kok takut-takut pengen jadi amal jariyah malah jadi dosa jariyah? Kan sekarang amal jariyah gampang. Sejauh tangan kita ngeklik tombol klik, ada video pendek di share. Jamaah, ada satu video saat jamaah share, boleh jadi menurut jamaah itu biasa aja, tapi ternyata menurut Allah itu luar biasa. Ada satu video pendek menurut jamaah, ini mah ilmu lama, tapi begitu jamaah share, orang-orang berubah karena itu semua. Makanya jangan lupa, handphone jangan cuma dipakai scroll doang, tapi buat SW yang baik, Makanya nomor 2, lisan pakai untuk bicara yang bermanfaat. Nomor 3, lisan pakai untuk membahagiakan orang lain. Coba diulangi, nomor 3 apa? Untuk membahagiakan siapa orang lain itu? Yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Suami. Puji suaminya. Ustaz, suami saya mah hitam, puji aja. Abang mah luar biasa. Pokoknya sedunia paling ganteng mah abang dah. Hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Boleh puji. Siapa yang gak pernah muji suaminya, boleh jadi suaminya nanti haus menerima pujian dari yang lain. Makanya harus sering-sering muji suami. Jangan gengsi, puji suami. Ustaz, mohon maaf tapi suami udah gak ada. Doakan bersama-sama, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Sampai gak doa kita? Sampai. Siapa yang mendoakan orang yang sudah wafat, doanya sampai. Siapa yang berwakaf atas nama yang sudah meninggal, wakafnya sampai. Siapa yang berkurban, nyembelih kurban buat nama yang sudah wafat, kurbannya sampai. Badal haji, badal umroh atas nama yang sudah wafat, badal haji umrohnya sampai. Terus apalagi? Sambung silaturahim. Almarhum suami pernah punya kawan-kawan, misalnya sambung silaturahim, tapi jangan sampai timbul yang ada fitnahnya, bawa anak laki-lakinya
Atau mungkin kawan suami teman kerjanya perempuan, nggak ada masalah kalau sesama perempuan datang. Tali silaturahmi itu disambung, jangan diputus. Kan Allah berfirman, ayo jadi orang yang pemaaf yuk. Salah satunya adalah ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Mau nggak diampunin sama Allah? Tahu tipsnya apa? Pastikan ayat ini ada dalam dada. Siapa yang mau diampuni hidupnya atas semua dosa-dosa yang dulu dilakukannya, syaratnya satu, agar ampunan Allah datang, maafkan kesalahan orang. Siap memaafkan kesalahan orang? Siap maafin musuh bebuyutan? Aduh, berat Ustaz. Siap, tapi insya Allah itu 99% iya. Insya Allah itu 99% orang kita mah kadang-kadang jamaah, kadang-kadang suka kadang-kadang. Kalau enggak mau datang bilangnya insya salah. Kalau enggak datang bilang aja mohon maaf saya belum bisa. Jangan bilang insya Allah itu artinya 99%. Kalau Allah menolong kita datang. Jangan pakai insya Allah untuk ngeles. Bu nanti main ya ke rumah gitu. Insya Allah deh. Padahal enggak. Kalau enggak bilang enggak, iya bilang iya. Enggak bilang iya bilang iya. Mukmin tuh begitu. Nabi bersabda, bukan mukmin yang lisannya banyak mencela-mencelenya. Dia bicara A ternyata B, itu namanya bukan mukmin tapi namanya munafik. Nabi bersabda, sabda Nabi SAW, ayatul munafikina salas. Ciri-ciri munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau bicara selalu Ciri munafik tuh yang pertama bicara dusta, yang kedua wa iza wa'ada akhlaf. Kalau janji mengingkari, setiap janji bohong, ciri munafik. Yang ketiga wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia jadi berkhianat. Itu ciri-ciri munafik. Insyaallah di depan saya ahli surga semuanya. Kelihatan dari wajah-wajahnya ahli surga. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang dia datang untuk mencari ilmu, besok Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Jadi di surga ada jalur VVIP, tapi bukan untuk sekedar yang punya jabatan, yang punya ilmu, yang punya harta, bukan. Kalau kita nggak punya ilmu untuk ceramah, kalau kita belum punya harta untuk sedekah, kalau kita belum punya kekuasaan, pangkat, jabatan yang tinggi untuk memimpin di sebuah wilayah, ingat ada surga jalur VVIP lewat menuntut ilmu, lewat duduk di majelis taklim. Datang jemaah. Di sini ada yang datang dari jauh. Ibu Lina dari Bekasi. Bekasinya mana ibunda? Rawalumbu Bekasi, Masya Allah. Ada lagi yang dari luar Depok, dari mana ibu? Bogor. Bogornya mana ibu? Asakina Bogor. Masya Allah. Alkansa Bogor. Masya Allah, jauh banget ibu. Barakallah. Ada lagi? Ibu Iwai dari mana ibu? Cipanas Puncak. Dari jam berapa berangkat ibu? 10 pagi. Masya Allah. Ibu dari jam berapa Asakina? Ibu dari jam berapa Asakina? Ibu dari jam berapa Asakina? Jam berapa Ibu Lina? Dari jam 2. Ada lagi yang dari mana ibu? Bintaro. Dari jam berapa ibu? Dari jam 2. Dari mana ibu? Bogor. Bogornya mana? Baitun Nisa. Oh ya Allah, sehat ibu, jauh banget. Oh ada kenal di sini, Masya Allah, sehat-sehat ibu. Makasih ya ibu. Tadi dari sini dari mana ibu? Bekasi. Bekasinya Rawalumbu atau Pabelan? Masya Allah. Dari mana ibunda? Tangerang. Masya Allah. Yang Akamsi ada nggak yang Akamsi? Akamsi asli kampung sini. Oh di kampung sini. Dari mana ibu? Dari RT berapa? RT 8. RT 8 komplek. RT 3. 19. Ya Allah. Ibu dari mana ibu?
Wah, Masya Allah, Mama Ani sehat, Mama Ani sehat, lancar berkah. Ibu dari? Wah, Masya Allah ya Ibu, sehat-sehat. Mudah-mudahan yang semua datang di sini meninggikan derajat setiap langkahnya. Ada lagi Akamsi? Oh ya, Teh Reni di sini, tetangga rumah, Masya Allah, paling dekat. Datang dari jam berapa Teh? Tinggal datang, Masya Allah. Itu beliau yang Teh Reni, beliau tetangga rumah sebelah kanan. Dulu waktu kami SD kecil yang gorengin nugget, itu beliau, Masya Allah. Sehat-sehat Teh Reni, Umi, Yoyo, semua yang gak bisa disebut. Maaf, neneknya Umam, sehat, barokah. Insya Allah kita bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga insya Allah. Ibu, ngomong-ngomong, udah makan belum ini? Udah minum belum snacknya jemaah? Udah dapat snack semua? Dapat goodie bag itu semua, goodie bag? Ayo jemaah sambil dimakan snacknya. Gak apa-apa, santai aja, saya mah ceramah aja. Makan aja. Insya Allah yang sekarang kipas-kipas merasa panas, besok insya Allah di surga adem luar biasa. Dan mudah-mudahan kita nanti insya Allah bisa silaturahmi ke Wonosobo bareng-bareng. Ibu, tadi kisahnya yang pertama tentang siapa? Sayyiduna Abu Thalib, Abu Thalha. Kebunnya Sayyidina Abu Thalha yang diwakafkan sekarang jadi Masjid Nabawi, namanya kebun apa? Bairuha. Coba diulangi. Bairuha. Terus yang kedua, kisahnya siapa tadi saya ceritain? Kisahnya Bunda Aisyah yang difitnah, lalu Sayyidina Abu Bakar marah, tapi langsung dimaafkan orang yang fitnah. Jamaah bayangin, yang fitnah orang yang kita tolong. Kalau yang fitnah nggak kita kenal mah mungkin kita biasa-biasa aja, tapi yang fitnah kita, yang pernah kita tolong, yang kita fasilitasi hidupnya, apa perasaannya? Sakit. Tapi karena ayat ini turun, An-Nur ayat 22, ala tuhibbunallah ayyaghfirallahu lakum, supaya Allah ampunkan kita, salah satunya adalah maafkan kesalahan orang lain. Mumpung karena tema kita halal bihalal, saya Irfan mewakili keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo yang Ibu sudah pelan-pelan membersamai jariah-jariahnya. Makasih banyak ya Ibu sudah membersamai bangun Masjid di Wonosobo, walaupun banyak sekali yang insya Allah belum ke sana, tapi mudah-mudahan masjidnya sudah jadi lantai satunya, manfaat banget buat umat yang ada di sana, masyarakat di sana. Nanti mudah-mudahan biiznillah kita belajar bareng-bareng, saling lapang dada, memaafkan satu sama lain. Saya mengucapkan jamaah taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa? Apa saya bilang? Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, kami mengucapkan mohon maaf lahir. Mungkin kemarin ada yang ketemu, tapi mungkin kami lagi buru-buru lanjut ke kajian berikutnya. Jadi qadarullah masyaallah belum, nanti di sini kita bareng-bareng biiznillah kita abadikan supaya jadi keluarga insyaallah. Jamaah. Terus tiga yang terakhir, lisan pakai buat tiga hal. Yang pertama, lisan ucap yang salah. Yang pertama, lisan pakai zikir kepada. Dua, lisan pakai ucap yang Tiga, lisan pakai membahagiakan orang. Sudah pegang, bawa pulang buat hadiah oleh-oleh orang rumah. Habis ini kita tanya jawab, soalnya biasanya sebelum-sebelumnya lebih banyak tanya jawab supaya kejawab semua persoalan-persoalan. Kadang nanya di TikTok suka kelewat ya jamaah, nanya di Instagram kadang nggak kebaca ya jamaah. Ayo sekarang kita tanya jawab. Ada yang mau bertanya dipersilahkan dari yang depan-depan dulu, karena yang datang dari jam 2:30 ya Ibu. Silahkan yang depan-depan dulu, yang mau bertanya silahkan. Mikrofonnya Mas.
Siap. Yang depan nggak ada yang nanya? Yang belakang. Mikrofonnya hidup, cek. Cek. Ya Ibu, langsung dikeraskan suaranya ya Ibu. Ini mikrofonnya mati, belum bisa. Silakan yang keras aja suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah khair. Ini saya ada pertanyaan. Semoga Pak Ustadz sehat dan sehat. Amin. Saya suka mengikuti tausiah di berbagai media. Suka sekali cara menyampaikannya, sejuk dan lewat tenang. Namun jika bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya istri tua menyuruh menceraikan istri kedua tanpa alasan, dan suami menceraikan istri kedua tanpa alasan syar'i? Mungkin pertanyaannya agak sensitif ini Pak Ustadz. Saya mohon jawabannya, apakah termasuk menzalimi istri kedua, sedangkan istri keduanya itu salihah? Iya Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asal jaza. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dimuliakan Allah selalu. Apa hukumnya? Bagaimana seorang suami menyuruhkan? Bagaimana seorang yang pertama menyuruh suaminya agar menceraikan yang kedua? Jawabannya, wallahu a'lam bissawab. Kami nggak tahu Ibu, karena kami nggak punya ilmunya soal itu. Jadi mohon maaf, kami takut bicara tanpa ilmu. Saya tidak tahu jawabannya tentang hal itu. Begitu Ibunda. Barakallahu fikum. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz atau ustazah yang lain. Begitu ya Ibunda. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan jemaah. Silakan Ibu, boleh lebih kencang suaranya Ibu, karena mikrofonnya nggak ada. Qadarullah, mikrofonnya memang qadarullah sedang nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam Islam uang istri, uang suami, uang suami, uang istri? Dalam Islam uang suami, uang istri, uang istri. Oh gitu jemaah. Jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 186 187, di antaranya kalimatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan pakaian untuk suaminya dan suami pakaian untuk istrinya. Jadi kalau sudah nikah mah jamaah bareng-bareng, bukan apa yang terbaik buat saya atau apa yang terbaik buat kamu, enggak, bukan gitu. Tapi setelah menikah, apa yang terbaik buat kita bersama, sama bareng-bareng. Terus boleh kita insya Allah biiznillah make uang suami? Jawabannya boleh, diizinkan jemaah. Kalau kita dagang, seorang perempuan sukses dalam dunia perdagangannya, punya online shoppingnya, terus perempuan ini qadarullah masyafa'al menghasilkan pundi-pundi hasil jualan all shopnya sendiri, mau beli apapun terserah dia, karena itu uangnya dia sendiri. Jadi begitu Ibunda. Ibu, uang suami ya uang ibu menghasilkan sendiri. Kalaupun mau dipakai untuk mensupport finansial keluarga, namanya sodakoh, bukan nafkah. Namanya apa? Bukan apa? Karena perempuan gak wajib nyari nafkah, tapi yang wajib adalah laki. Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam itu 3. Apa sih? Ar-rijalu laki-laki, qawwamuna qawwam 'alan nisa, atas istrinya. Maksud qawwam itu 3. Yang pertama pendidik. Qawwam yang pertama apa? Suami harus bisa didik keluarganya. Yang kedua, qawwam itu
pengayom. Yang kedua apa? Suami harus bisa ngayomin istrinya. Yang ketiga, penanggung jawab. Qawam yang ketiga artinya apa? Jadi harus bisa didik, ngayomin, sama bertanggung. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada di antara jamaah belum nikah, tahun ini segera nikah. Kalau ada yang pernah nikah kemudian sedikit berpisah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau qadarullah wa masyafa'al, ada di antara jamaah sudah lama belum punya keturunan, padahal sudah lama menikah, semoga segera punya keturunan. Dan mudah-mudahan semua yang datang dapat mantu yang salih semua, mantu yang salihah semua insya Allah. Pertanyaan lagi silakan jemaah. Silakan ibu, boleh yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Sahla silakan ibu, berkah. Minta saran dan tipsnya untuk anak yang sudah remaja untuk tidak mendekati ataupun mengikuti tren pacaran, Ustaz. Siap. Gimana cara orang tua menghadapi anak supaya nggak mengikuti tren-tren pacaran? Sini ada anak yang pacaran? Banyak. Jamaah kalau dapet anaknya yang ketahuan wallpaper handphonenya udah bergelayut manja sama laki-laki nggak jelas, yang kadang di sini dicat warna merah, sini dicat warna kuning, macam-macam itu, bilang dua, nak, halalkan segera atau tinggalkan. Pilihannya cuma dua. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Dah, kalau memang kamu cinta, mama, bapak nggak ngelarang, tapi caranya yang halal. Caranya apa? Nikah. Tapi kalau misalkan belum siap, mak, pengen sekolah dulu, mak, masih SMP, mak, masih bahkan SD, update statusnya udah, bunda lagi apa? Bunda udah mamyung. Ustaz, tapi pacar saya soleh. Ingat jemaah, kalau anaknya bilang gitu, ingat, pacar yang soleh itu nggak ada, karena laki-laki soleh tidak pacaran. Udah mah laki-laki soleh mah datang langsung bawa undangan, nih datang ya, gitu jemaah. Ibu boleh Ibu boleh anak kampung sini kan, maksudnya akamsi di sini, ibu-ibu yang asli kampung sini kan ada Teh Reni, ada Ponjo, ada Mama Anis, ada yang lain. Tanya sama beliau, dari muda saya kalau goncengan motor sama siapa? Selalu sama laki-laki, nggak pernah goncengin perempuan. Tapi Masya Allah tabarakallah, baru semester 5 lagi kuliah, belum lulus, datang bawa undangan. Jangan lupa datang ya Po, jangan lupa datang. Mungkin jamaah yang dirahmati Allah, orang ngira ini goncengan sama laki-laki mulu. Tapi emang harusnya mah begitu jamaah. Datang-datang bawa undangan. Jadi insya Allah ibu tinggal bilang nanti sama keluarga, nah kalau memang jatuh cinta mama nggak larang. Yang penting halalkan caranya nih nikah. Mah masih SMP, masih SD. Ayang lagi main apa? Main kelereng. Ayang lagi apa? Main masak-masakan. Jamaah bayangin, anak SD, ayah bundaan. Nanti naik sedikit, papa mamahan. Kalau ntar makin gede, almarhumah jemaah. Bahaya nih. Ayo bismillah, caranya gitu ya ibu, bismillah. Tapi memang zaman sekarang ibu harus banyak-banyak kita minta tolong sama Allah. Mudah-mudahan saya juga minta didoakan, karena putra anak kami 3, ya perempuan ada, laki-laki ada, anaknya ibunda juga. Mudah-mudahan terhindar dari pacaran. Pelan-pelan, mulai dulu jamaah, bilangin pelan-pelan, udah nak, jangan begitu nak. Terus didoain, Ustadz udah dibilangin tapi mah kadang malah begitu, lebih galak. Ibu jangan fasilitasi ya, jangan, ih ganteng banget anak laki-lakinya bapak, ganteng banget anak laki-lakinya mama, mau kemana sih bang? Biasa mak, malam minggu mau ngapel. Oh ya ini mobilnya full tank, ini motornya udah mama
full tankin, jangan gituin jemaah. Jangan dikasih akses, jangan dikasih, tutup akses untuk yang kayak gitu-gitu ibunda. Kalau memang sudah pol mentok, saya kasih amalan. Amalannya ada dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Doa ini hafalin, dipakai buat doain anak, cucu boleh, anak boleh, semua keturunan boleh sampai kiamat. Doanya Rabbi habli minas salihin. Diulang 5 kali. 1, 2, 3. Rabbi habli minas salihin. 2, 4, kapan bacanya Ustadz? Kapan aja. Berapa banyak saya harus baca Rabbi habli minas solihin? Sebanyak-banyaknya. Minimal doa itu, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada hamba anak, cucu, keturunan yang saleh. Ibu ingat selalu ya, insya Allah mungkin kita secara fisik belum bisa memeluk anak kita yang jauh, kuliahnya jauh. Tapi ingat, kalau kita berdoa sering-sering, rutin-rutin, nanti yang jaga anak kita, doa-doa kita. Apalagi Nabi bersabda, walad liwaladih. Nabi bersabda, doa al-walad, orang tua, liwaladih, kepada anaknya adalah doa mustajab. Makanya ibu jangan bilang, anak sebandel apapun, jangan bilang, bandel banget kamu ya, mecahin kuncinya mama, banting A, banting B. Jangan bilang, pinter banget, handphonenya mama dibanting. Saya tanya jemaah, handphone sama anak kita, mahal handphone apa mahal anak? Handphone sama anak kita, lebih istimewa handphone apa anak? Tapi kalau anak kita banting handphone, yang dimarahin siapa? Yang dicubit siapa? Yang dijewer siapa? Jadi lebih istimewa handphone apa anak? Ya ini handphone dieman-eman banget, dibeliin casing, dibanting, astagfirullah, astagfirullah, itu handphonenya. Anak juga sama, anak lebih mahal dari handphone. Ada jamaah anaknya yang mau ditukar sama handphone, yuk. Ustadznya, anak saya dulu tukar aja sama handphone. Nggak akan ada orang tua setidak normal itu, nggak akan pernah ada orang tua jual anaknya demi handphone. Ibu makanya sabar, nanti banyak-banyak doain ya. Doanya apa tadi? Rabbi habli. Mudah-mudahan ya Allah, ini majelis ilmu ya Allah, ini datang orang jauh-jauh untuk safar bermajelis ilmu di sini ya Allah. Kabulkan anak cucu keturunan kami semua kelak jadi anak cucu keturunan yang salih salihah. Amin. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu, langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sebaiknya maksudnya jarak berapa untuk melakukan sholat jamaah? Iya. Kemudian satu lagi Ustaz, apakah betul Ustaz mempunyai program ta'aruf belajar Ustaz? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu dari Bogor, Cipanas, Puncak, sekeluarga, serombongan, dan semua hadirin dimuliakan Allah. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, dan semua dimuliakan Allah. Tentang berapa jaraknya, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan jaraknya jarak safar Nabi dari Makkah menuju 3 hari. Jarak safar Nabi dari Mekah menuju Madinah kan 12 hari 400 kilo. Kalau 3 harinya unta itu kira-kira 30 kilo, maka 30 kali 3 hari itu kira-kira 90 kilometer. Memang beda pendapat ulama, ada yang bilang 80, 82, 83 kilo, 85 kilo, 86, dan paling tinggi 90 kilo. Boleh jamak, boleh batalin puasa. Tapi ada yang orang boleh jamak sholat tapi nggak safar. Siapa? Di antaranya mereka yang sedang turun hujan. Yang kedua, mereka mau operasi. Mereka mau operasi, nanti takutnya ketika dibius tidur lama, makanya sebelum maghrib mereka udah siap-siap, nanti azan maghrib langsung dijamak, padahal mereka nggak pergi. Jadi ada yang karena jarak, ada yang memang karena uzur syar'i. Jadi begitu Ibu, barakallahu fikum, semoga terjawab. Yang kedua, benarkah di Wonosobo ada rumah ta'aruf? Benar, rumah ta'aruf Masjid Fatimatuz Zahra. Alhamdulillah.
alhamdulillah itu tinggal kirim biodata, diisi 9 sampai 12 lembar biodata. Nanti ini requestnya yang tingginya 185, putihnya kayak bengkoang. Kalau duduk lebih tinggi karena dompetnya tebel. Itu ntar dicariin, dipertemukan. Biasanya udah ketemu, cocok, lanjut khidbah, nikah. Kalau nggak cocok, ya sudah, cinta bertepuk sebelah. Dah, tapi enak, nggak ada, mohon maaf, ada pegangan tangan gitu, nggak ada, proses-proses yang tidak Allah senangi gitu, nggak ada. Jadi rumah ta'arufnya di Instagram ada, Rumah Ta'aruf Fatimatuz Zahra Wonosobo. Udah nikahin berapa orang? Kira-kira sudah nikahin 10 orang lebih sudah. Dari mana-mana pesertanya? Ya dari luar Indonesia ada, dari luar Wonosobo ada, dari seluruh Wonosobo pun juga ada. Ibu bisa dicek sendiri, begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ibu silakan. Habis ini Bu. Silakan Ibu. Langsung boleh dikeraskan, boleh berdiri. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya dari Ahlan Ibu. mau tanya, ini apakah misalnya dia sebagai orang tua yang misalnya kurang soleh gitu, ada beberapa wasiat yang masih sering dijalani, terus ketika dia berharap pengennya anaknya soleh gitu, tidak berbuat maksiat itu, apakah itu akan dikabulkan oleh Allah? Jazakumullah khairan jaza. Ini pertanyaannya hebat banget, keren banget. Semoga Allah memuliakan jamaah dan semua kaum muslimin. Gimana kalau orang tuanya belum soleh-soleh banget, tapi pengen punya anak yang solih? Itu apakah memungkinkan? Segala sesuatu kalau mintanya sama Allah mungkin terjadi. Walaupun orang tuanya belum baik, bisa jadi anaknya jadi hamba Allah yang baik. Contohnya siapa? Contohnya adalah ada jemaah orang tuanya nggak baik, anaknya baik. Ayahnya Nabi Ibrahim, pembuat berhala, tapi anaknya jadi Nabi dan Rasul. Maka terbuka, bisa aja kita mungkin belum soleh, belum solihah, tapi kita pengen jadi anaknya baik, insya Allah bisa. Tapi lebih cenderung kita juga harus pantesin diri. Jangan jadi orang yang nyuruh buat baik, tapi kitanya nggak mau buat baik. Nyuruh anak sholat, tapi kitanya nggak pernah mau sholat. Kita nggak nyontohin dia buat sholat. Nah, pakai jilbab, nah, tapi kita sebagai ibunya nggak pakai, mohon maaf. Maka awali dulu buat diri kita, anak-anak ngikut. Awali dulu buat diri kita, anak-anak mah ngikut. Bapak, ayahanda, bapak coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, bapaknya pakai peci. Lalu terus kemudian pakai baju koko, lalu terus kemudian pakai sarung. Anak yang masih kecil ngelihat bapaknya mau pergi pakai peci, koko, sarung, pasti refleksnya langsung bilang, Pak mau kemana? Mau ke masjid. Lanjutannya bilang apa? Ikut. Itu refleks anak. Siapa yang dia lihat? Orang tuanya. Maka kalau orang tuanya lebih dekat pada kesolihan, insya Allah lebih condong anaknya nanti jadi salih. Begitu Ibu, insya Allah pelan-pelan kita sama-sama belajar jadi orang tua yang baik. Jangan jadi lilin ya jemaah, jangan jadi apa lilin? Dia menerangi yang lain tapi bakar dirinya. Jangan gitu. Nyuruh orang sedekah, kitanya mah enggak. Nyuruh orang sholat, kitanya mah enggak. Jangan jadi lilin, menerangi sekitarnya tapi membakar diri sendiri. Jadilah lampu, dia menerangi sekitarnya tapi dirinya tidak terbakar. Jadi kita ya nerangin orang, kita ya juga sama-sama melakukan apa yang kita ucapkan. Setuju? Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Oh belum selesai. Oh Kalau sekarang kebalikannya ini orang anak ini belum soleh banget tapi berdoain orang tuanya sudah meninggal, apakah itu akan sampai? kalau orang tuanya meninggalnya dalam keadaan muslim atau non muslim? Kalau orang tuanya meninggal dalam keadaan muslim, la ilaha illallah, udah jadi kuncian pintu surga insya Allah. Yang penting anaknya banyak-banyak doa. Nabi ajarkan doanya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Begitu
jamaah. Barakallahu fikum, semoga terjawab Ibu. Yang lain silakan. Tanya Pak Ustaz. Iya Ibu, silakan. Tadi yang di sebelah sana, habis ini sana ya Ibu, terus sana terus ke situ insyaallah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita bermusuhan dengan orang tapi belum maaf-maafan sampai orang itu meninggal, Pak Ustaz. Nah, kita memaafkan itu nyampe nggak bisa kan? Nah, gimana kalau kita musuhan sama orang, belum sempat minta maaf, orang itu keburu meninggal dunia. Kira-kira kalau kita minta maaf ke kuburannya nyampe nggak? Atau kita bagaimana? Ibu pegang baik-baik. Siapa yang dia pernah mohon maaf menzalimi seseorang, orang itu meninggal dunia, maka kalau ibu bisa minta maaf kepada ahli warisnya, minta maaf sama ahli waris dan balikin sesuatu yang jamaah pernah zalim. Contoh, hutang nggak dibayar, bayar. Orangnya udah wafat Ustaz, ahli warisnya, anak-anaknya. Kita pernah punya hutang 200.000, orangnya udah wafat, bayar ke anak-anaknya, bayar ke ahli warisnya. Nggak ketemu Ustaz, sedekah di masjid 200.000 atas nama dia yang sudah almarhum, Allah yarham tadi. Tapi Ustaz, saya mau minta maaf sama dia, benar-benar nggak ngerti harus ngapain. Yang penting cari dulu sampai dapat. Kalau sudah dapat minta maaf, kalau nggak dapat taubatan nasuha. Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apakah sampai? Sampai, asalkan dari hati yang tulus. Insya Allah sampai. Begitu ya Ibu. Mohon maaf Pak Ustaz, bagaimana kalau misalkan itu kebalikannya, dia yang zolim? Dia yang zolim sama kita, kita belum bisa maafin, sampai mati dia nggak pernah sempat minta maaf sama kita. Hadirin, kezolimannya akan dibayar, kata Rasulullah pada hari kiamat. Setiap kezoliman dibayar dengan pahala dan dosa, bukan dengan uang. Kalau dia pernah zolim sama kita, besok di akhirat dia akan bayar kezoliman itu lunas dengan pahala yang ditransfer. Pahalanya ditransfer ke kita. Kalau habis pahala dia, dosa kita ditransfer ke dia. Begitu hadirin, itu tentang pahala dan dosa. Barakallahu fikum. Silakan Ibu, satu pertanyaan ya Ibu. Fadhal. RT 8 RW 3. Di mana Ibu RT 8 RW 3? Apa? RT 8 RW 3. Ini kan 13 betul? RT 8 di mana? Oh, Sukarma. Oh, jauh banget. Silakan Ibu. Bagaimana hukumnya? Islam? Bagaimana hukumnya suami istri yang sudah menikah saling utang satu sama lain? Suami bilang, "Mak, minjem dulu deh duit ente, Mak." Ibu pegang ya. Kalau seorang suami pinjam hartanya istri, akadnya akad meminjam. Suami ini benar-benar nggak punya, mohon maaf sekali. Mungkin suami lagi kena corona kemarin, kena PHK atau satu dan lain hal. Istri dari warisannya banyak nih. Ingat selalu ya, kalau warisan itu ya miliknya milik istri. Terus suami mohon izin, "Mah, warisannya kan banyak, boleh yang ngutang dulu." Kalau memang suaminya akadnya ngutang, harus dilunaskan. Tapi istri jamaah kalau bisa ya jangan perhitungan banget jamaah. Suaminya lagi butuh support, istri kan jadi juga kurrota ayunnya suami. Iya sayang, saya paham habis di PHK, ini habis dapat warisan 2M. 2M ber. Habis dapat warisan 2M, ini ya pakai dulu ya, bismillah untuk cari kerja 10 juta atau berapa gitu, silakan. Tapi kalau memang akadnya pinjam dikembalikan. Tapi kalau istri mau lebih lapang dada, bukan meminjami tapi yuk bang, kita bareng-bareng, ini toh rumah tangga kita bareng-bareng, itu lebih baik lagi. Begitu Ibu. Iya. Ibu uang bulanan 8 juta misalkan, banyak amat Ibu. Murah aja. Amin, barokah insya Allah. Misalnya ya, ini 8 juta uang makan. Ini 8 juta uang dari
dari suami. 8 juta uang dari suami untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi masih kurang. Minta lagi. Oh, itu namanya suami pelit. Istri, jamaah, ntar dulu. Lah kalau anaknya 12, sebulan 8 juta mah ya kurang. Ada laki-laki yang bahkan, Dek, tolong ya, ini abang kasih 100.000, cukup ya buat seminggu. Jangankan seminggu bang, setahun gue jabanin. Beli apa? Beli kalender. Yang tadi beliau tanyain itu gini jamaah, beliau nanya gimana kalau beliau sudah dijatah misalnya 8 juta sebulan, qadarullah kurang, terus minta lagi suami akadnya, tapi ini utang ya. Nah, lah kalau rumah tangga suaminya yang harusnya kewajibannya memberi nafkah malah nyuruhnya ini dihitung sebagai hutang, itu mah namanya suami. Suami mah harusnya, oh iya kurang ya sayang, bismillah, mudah-mudahan nanti ya insya Allah. Laki-laki, Pak, Masya Allah bang, ayo bareng-bareng yuk, jangan jadi laki-laki bakhil. Jangan jadi suami pelit, royal. Ini ada kalimat Rasulullah pernah bersabda, dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran. Sabda Nabi, uang yang kamu kasih sama istri sama anak itu sebaik-baiknya sedekah, yang paling besar pahalanya. Jadi buat suami makin royal sama istrinya, rezekinya makin berlimpah. Tapi laki-laki yang pelit sama istrinya, rezekinya sedikit. Begitu ya. Ibu sebentar, tadi di sini, tadi Ibu kesana dulu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Bapak mualaf, terus Dia masuk Islam, namanya diganti. Sekarang dia sekarang sudah meninggal. Saya mau minta doanya dengan nama yang mana? Ibu, ini ada pertanyaan. Beliau ayahnya sudah meninggal, ayahnya mu'alaf. Dulu punya 2 nama. Nama yang pertama, nama mungkin sebelum muslim. Nama yang kedua sudah muslim. Saya mau doa pakai nama yang mana? Nama yang sesudah muslim, gak apa-apa. Silakan berdoa. Ya Allah, bismillah, mudahkan, lapangkan segala apa yang sedang orang tua hamba sedang hadapi di sana. Lapangkan kuburnya, jadikan riyad min riyadil jannah. Sebut namanya sesudah muslim. Begitu ya Ibu? Mengirimkan doa itu dengan nama yang Gak apa-apa. Kalau sebelumnya belum tahu, pakai nama yang lamanya, gak apa-apa. Mungkin nama barunya Muhammad Abdurrahman, nama lamanya mungkin Syang, Syong, Celang, Selalala gitu misalnya. Namanya siapa gitu boleh. Itu boleh, nama Cinanya atau siapa gitu. Boleh Ibu. Barakallahu fikum. Ibu silakan langsung 1 pertanyaan aja Ibu. Barakallah. Waalaikumsalam. Kita tagih ada bagus, nggak bayar. Dan kita bayar kan bisa terus kamu bayar. Sekarang yang dia bertanya saya, pahalanya itu bagaimana? Tanya lagi gitu. Kan saya nggak lagi karena bosan. Ada orang ngutang nggak bayar-bayar, saya udah nggak nagih lagi karena bosen. Itu gimana hukumnya? Yang pertama, hukumnya ada di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 282. Ayat paling panjang dalam Quran, bukan ayat tentang cinta-cintaan, bukan ayat tentang nikah-nikahan. Ayat terpanjang dalam Quran Al-Baqarah 282 tentang hutang. Makanya hati-hati jemaah tentang hutang. Saya doain mudah-mudahan yang masih punya hutang segera lunas. Kalau sudah lunas jangan ngutang lagi. Pegang prinsipnya, mampu beli, coba diulangi. Mampu beli, belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Ini semua apa diutangin? Gamisnya, mobilnya, rumahnya.
ciki yang ada dalam toplesnya. Astagfirullahaladzim. Nastarnya masih nyicil 3 bulan lagi. Jangan ngutang jamaah. Mampu beli, belum mampu, jangan kemakan. Nah sekarang dia ngutang, tapi saya nagih sampai bosen nggak bayar-bayar. Status SW-nya, story WA-nya mah jalan-jalan. Ketemu orang yang kayak gitu emang Masya Allah tabarakallah harus banyak-banyak sabar. Sikapnya 2. Yang pertama sabar, yang kedua doakan. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Doakan biar apa? Doakan biar cepat bayar utang. Ya Allah, panjangin umurnya, berkahi rezekinya. Mudah-mudahan dia ingat untuk bayar Ingat ya jamaah, Rasul pernah bersabda, siapa yang punya hutang nggak mau bayar, yang pertama besok dibangkitkan dicap pencuri. Capnya apa? Nauzubillah. Yang kedua, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Nabi bersabda, orang itu kalau dia masuk surga nggak boleh sama Allah karena sebab perkara dia nggak boleh masuk surga. Nafsul mu'min mu'allaqatun, mu'min orang beriman dia, soleh dia, beramal dia, nggak boleh masuk surga hatta yuqda anhu, sampai hutangnya lunas. Maka yang punya hutang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera lunas. Barakallahu fikum. Terakhir, pertanyaan terakhir habis ini sesinya sesi kita berlebaran, maaf-maafan, saling silaturahim. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendoakan yang masih hidup? Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza mata bena Adam," kalau wafat anak Adam, inqata'a, terputus amaluhu, semua amal-amalnya, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, termasuk yang tadi ditanyakan, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah, dia masih bisa dapat karena dia dulu semasa hidupnya pernah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang yang ketiga, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang Kalau orang yang sudah meninggal punya 3 tadi, sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh mendoakan, maka dia dapat pahala di alam kuburnya. Begitu Ibu. Jadi tentang hal tersebut itu jawabannya hadis Bukhari. Barakallahu fikum. Bu, alhamdulillah, terima kasih sudah datang dari jauh, luar biasa. Ini udah hampir mau 5:30. Sebentar lagi nanti azan maghrib. Habis ini agendanya kita saling, karena Ibu mohon izin karena mungkin nanti kalau muter ini terlalu lama, silahkan sekarang salaman sama kanan kirinya saja. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sehat ya Bang, lancar berkah. Dah. Barokah, insya Allah semuanya barokah. Yang datang di sini, semua mudah-mudahan kita bersama di dunia, bersama sampai surganya Allah. Kita tutup dengan doa bareng-bareng, insya Allah doanya mustajab bareng-bareng. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, lapangkan dada kami agar kami memaafkan kesalahan orang lain. Berkahi rezeki kami agar kami selalu bisa memanfaatkan kepada maslahat umat. Ya Allah, izinkan kaki kami menginjakkan ke tanah suci. Sebelum kami wafat, mudahkan kami berkunjung ke Mekah Madinah ya Allah, untuk ibadah haji maupun umrah ya Allah. Ya Allah, izinkan diri kami jadi sebaik-baik teladan untuk anak-anak kami.
kami terus bisa bersamai derap langkah anak-anak kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak kami salih salihah, turunan-turunan kami ahli sujud ahli ruku. Jadikan ya Allah ada yang belum menikah segera menikah, karuniai yang pernah menikah berpisah beri ganti pasangan yang lebih baik. Ada di antara kami lama menikah belum punya keturunan, anugerahi keturunan salih salihah. Ada di antara kami ya Allah sedang hamil mengandung, mudahkan persalinannya dan pasca persalinannya. Ya Allah anugerahi pemimpin terbaik menurut-Mu ya Allah untuk negeri kami tercinta Indonesia. Anugerahi ya Allah kelilingnya terbaik dengan sistem terbaik menurut-Mu ya Allah, agar kami senantiasa bernaung di bawah ridho dan syariat-Mu. Ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang berkumpul di dunia, kumpulkan kembali kami di syurga Firdaus tertinggi. Jadikan kami istiqomah ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sehat lancar barokah. Habis ini ya jamaah. Siap, baik. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah, alhamdulillah. Salam keluarga di rumah, barokatuh.